Tadi sudah dijelaskan di video juga ya. Reaksi kimia apabila menghasilkan gas dalam jumlah yang besar, tekanan yang besar dan suhu yang tinggi, itu mudah meledak. Kemudian menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Ada contoh yang bahan kimia eksplosif, apakah terhadap panas dan pengaruh mekanis. Ada trinitrotoluene, TNT, dan nitrogliserin ya, di mana bahan ini mudah meledak ya, digabungkan pada bahan campuran pembuatan petasan kembang api ya. Di sini itu ya, trinitrotoluene dan nitrogliserin. Kemudian debu eksplosif, debu karbon, satu warna diazo, magnesium. Ada campuran eksplosif di mana campuran bahan oksidator dan detektor itu terdiri dari asam nitrat dan etanol. Ini untuk kriteria yang mudah meledak. Kemudian untuk kriteria reaktif berdasarkan pasal 2 ayat 2, di sana dijelaskan bahwa apabila bahan tersebut yang namanya reaktif itu bereaksi dengan air dan asam. Asam apabila dia bereaksi dengan air, itu dia akan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Itu dapat dijumpai pada alkali tanah, logam halida, oksida anhidrat, oksida logam halida. Kemudian untuk tercampur dengan asam, ia akan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun atau korosif, seperti kalium klorat, kalium permanat, asam kloromat, lithium, sodium, potasium, kalsium sulfida, sianida, dan asam pekat. Ini yang mungkin yang sering kita dengar adalah sianida, karena kemarin ada kasusnya ya, Jessica Pomula Wongso. Nah, ini terlibat dari kasus sianida. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya jenis asam ketika dicampur dengan asam, dia akan bersifat racun. Sama halnya dengan biji apel. Nah, itu biji apel kan bisa digunakan juga sebagai bersifat sianida ya, bisa juga bersifat racun. Ini pernah kita jumpai mungkin kalau teman-teman yang penggemar film Hollywood, itu ada dalam film kalau tidak salah Mam. Ya, itu digunakanlah biji apel yang di blender kemudian dicampur ke minuman yang akan bersifat racun dan bisa menyebabkan mati mendadak ya. Ini secara tidak tanpa menggunakan bahan kimia, tapi menggunakan bahan alami yang memang sifatnya sama. Kemudian untuk kriteria oksidator itu apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen. Ada namanya oksidator anorganik, ada peroksida anorganik. Nah, ini untuk peroksida anorganik itu ada permanganat, perklorat kromat. Untuk peroksida organik ada bensin peroksida, nitrat oksida, asam perasetat organik dan anorganik, nitrat, kromat dan sikromat. Jadi untuk yang kriteria oksidator, ada kriteria reaktif, ada kriteria yang mudah meledak. Kemudian kita masuk NaK, nilai ambang kuantitas. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita menentukan bahan kimia tersebut berbahaya atau tidak, atau perusahaan tersebut masuk kategori perusahaan dengan potensi bahaya besar atau potensi bahaya menengah. Adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya dalam menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja tersebut. Itu diartikan sebagai NaK, di mana dalam pasal 13 NaK itu dikategorikan bahwa ada kriteria beracun, ada kriteria sangat beracun, ada kriteria mudah meledak, dan ada kriteria reaktif. Ini bisa kita lihat dalam lampiran 3 Kemenaker 187 1999. Ini bisa kita lihat lampiran Kemenaker 187. Jadi kita langsung turun. Ini yang kita bahas tadi ya, dari pertama mulai dari pasal
pasal 1 sampai pasal terakhir, dan kita sekarang masuk di lampiran 187. Untuk lampiran 1 ada LDKB, tadi sudah dijelaskan dengan contoh. Kemudian untuk lampiran kedua Kemenaker ini adalah daftar nama dan sifat kimia serta kuantitas bahan kimia berbahaya. Ini adalah bagian daripada LDKB ya, bagian depan daripada lembar data keselamatan bahan. Jadi maksud saya, kalau memang LDKB-nya tidak bisa ditempel secara bersamaan semua, cukup ini ya, cukup ini yang ada di tempel bahwa inilah daftar nama, sifat kimia serta kuantitas dari bahan kimia tersebut. Sedangkan untuk lampiran-lampiran di LDKB bisa dimasukkan dalam map dan digantung untuk mudah dibuka dan dibaca oleh tenaga kerja. Ini maksud saya lampiran 2 ya, di mana di sana jelas nama perusahaan, alamat, dan nama bahan dan titik nyala ya. Kemudian untuk lampiran 3, ini yang saya maksud lampiran 3. Jadi nilai ambang kuantitas bahan kimia berbahaya itu ada kategori beracun, sehingga kita sesuaikan dari NAK apakah dia sudah memenuhi daripada NAK, melebihi dari NAK berarti dia dikatakan beracun ya, jika melebihi dari NAK. Begitupun dengan kategori sangat beracun, kita saja tabel untuk lampiran 3 ya, sesuaikan saja. Begitupun dengan sangat reaktif, ini bisa disesuaikan, mudah meledak. Kemudian untuk lampiran keempat, kita masuk ke lampiran keempat. Ini terkait dengan kurikulum teknis petugas K3 kimia. Ketika kita tadi berbicara mengenai label dan LDKB di lembar data keselamatan bahan, sekarang kita masuk materi terkait dengan petugas K3 kimia. Apa saja kurikulum yang didapatkan? Ada terbagi menjadi 3 jenis kelompok. Ada kelompok umum, materi kurikulum kelompok umum, ada kurikulum kelompok inti, ada kurikulum kelompok penunjang. Untuk kelompok umum, ini kita mendapatkan materi terkait dengan penyiapan Kemenaker bidang K3. Ada 2 JP sesuai dengan lampiran daripada Kemenaker 187 ini, lampiran 4-nya. Ada peraturan perundang-undangan di bidang K3, ada peraturan tentang pengendalian bahan kimia berbahaya, 4 jam pelajaran. Jadi ini ada pendalaman ya terkait dengan perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya, tenaga kerjanya dalam kursus atau pelatihan petugas K3 kimia. Kemudian materinya ada kelompok inti yang terdiri dari pengetahuan dasar bahan kimia berbahaya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang petugas K3 kimia, sebenarnya biar kurikulum pendidikannya bukan dari K3 kimia, tapi tidak alangkah baiknya kalau memang dari ilmu K3 kimia atau teknik kimia. Karena di sini akan dibahas kembali terkait dengan dasar bahan kimia berbahaya, penyimpanan dan penanganan bahan kimia berbahaya. Itu ada 6 JP, untuk penyimpanan ada 4 jam pelajaran. Kemudian ada SOP-nya, prosedur kerja aman, itu 4 JP. Kemudian selanjutnya untuk kelompok inti ada penilaian dan pengendalian risiko bahan kimia ya. Di sini risk assessment dan hard identification juga masuk di sini ya. Di 4 JP ada pengendalian lingkungan kerja. Jadi mungkin teman-teman yang ada dapatkan materinya terkait dengan ini mungkin hanya bagian depannya. Untuk lebih rincinya, lebih detailnya bisa dapatkan ketika teman-teman mengikuti materi atau pelatihan petugas K3 kimia. Di sana ada pengendalian lingkungan kerja, materinya 4 jam pelajaran. Ada penyakit akibat kerja yang disebabkan faktor kimia dan cara pencegahannya. Kemudian rencana dan prosedur tanggap darurat. Ada LDKB, tadi maksudkan materi tersendiri dan satu psikologi dan pembina pelatihan, pembina tiap
desa